Assalamualaikum dan selamat sore waktu Indonesia Timur. Salam buat semuanya para senior-senior yang ada di grup WA sharing toko bangunan. Pertama-tama saya mau perkenalkan kondisi toko dulu, informasikan kondisi toko dulu. Karena tadi malam saya sempat kirim video yang sebenarnya itu bukan saya tujukan ke grup sharing bangunan. Di situ ada menampilkan kondisi toko. Nah, video yang tadi malam sebenarnya saya tujukan ke teman-teman kontraktor yang sebelumnya mencari barang di toko saya tidak ada, tapi saya sudah berusaha melengkapi. Nah, kebetulan tadi malam ada beberapa teman-teman yang menanyakan rak-rakan menggunakan baja ringan. Jadi di toko saya ini untuk rak-rakan memang menggunakan baja ringan agar terkesan tidak mewah. Karena konsep awal untuk membuka toko bangunan itu sasaran saya memang ditujukan untuk menengah ke bawah. Jadi barang-barang yang dijual itu bukan kelas-kelas premium. Nah, ada beberapa pertimbangan kenapa saya harus memakai baja ringan. Pertimbangan pertama, kalau dibandingkan dengan rak-rakan minimarket yang seperti di Indomaret atau Alfamart, itu setelah dihitung-hitung biaya pembuatan raknya itu kalau dihitung-hitung bisa lebih dari 100 juta lebih untuk sampai di wilayah timur, yaitu di Timika, Papua. Selain itu juga pertimbangan yang lainnya tidak memakai rak-rakan seperti Indomaret, ya karena tadi sasarannya ini untuk menengah ke bawah, dan barang-barang juga bukan barang-barang yang premium yang dijual. Takutnya nanti kalau pakai rak-rakan seperti Indomaret kesannya mewah, orang melihat itu kesannya tokonya sudah mahal. Jadi saya memakai peralatan sederhananya saja. Terus pertimbangan yang kedua, kalau memakai besi, memang besi kuat, tetapi dari biayanya itu untuk di Papua di sini sangat mahal sekali, apalagi ongkos pembuatan rak menggunakan besi, harus dilas, harus dicat dan segala macam. Terus pertimbangannya kalau memakai kayu itu terlalu ringkih atau tidak kuat. Jadi opsinya kebetulan juga saya jualan baja ringan, ya akhirnya memakai baja ringan untuk rak-rakannya. Mungkin kalau untuk pembuatan rak-rakan, khususnya mungkin di area Jawa, mungkin tidak sampai 10 juta. Itu pun kami kerjakan sendiri. Dan yang yang membuat rak-rakan ini juga bukan tukang profesional, tapi hanya karyawan saya yang istilahnya ulet, kreatif. Jadi belum ada pengalaman potong-potong pun, karena lihat di tutorial di YouTube akhirnya bisa jadi rak-rakan seperti ini. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan kasih tunjuk rak-rakan menggunakan baja ringan. Nah, ini menggunakan rak-rakan baja ringan. Untuk kakinya cukup satu saja di tengah-tengah, dan ini posisinya sangat kuat sekali ya. Digoyang-goyang juga tidak goyang. Kemudian ini saya menggunakan triplek 12 mili. Sebenarnya itu 12 mili sudah sangat terlalu tebal.
mungkin dipakai menggunakan 9 mili pun agar budgetnya lebih murah, saya kira dengan 9 mili pun juga kuat. Nah, jadi ini saya juga sudah pakai sistem barcode seperti ini. Ini saya juga belajar dari YouTube-nya Pak Jamadi, channelnya Danis Putra Arsitek. Sederhana yang saya ikuti, tapi itu sangat bermanfaat sekali. Contoh untuk di barcode ini, saya tidak kasih daftar harga. Jadi sewaktu-waktu kalau ada perubahan harga, tinggal merubah harga saja di depan pajangan barang. Jadi tidak merubah barcode secara keseluruhan. Terima kasih Pak Jamadi, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Nah, ini kondisi toko saya, ya istilahnya ini toko juga baru buka, untuk umum baru 2 minggu. Kemudian ini tempat-tempat cat, jadi ini area samping, kemudian ini area depan. Kemudian untuk cantolannya juga sama, menggunakan baja ringan. Baja ringan ini juga dibuat sendiri. Ini untuk ram-ramnya kah? Untuk ram-ramnya ini juga beli di toko bangunan terdekat, kemudian cantolannya terus dicantol-cantolkan. Nah, pakai baja ringan ini. Nah, terus ini disuplai taruh pintu kamar mandi. Kalau yang ini saya pakai besi, dikarenakan kalau pakai baja ringan terlalu makan tempat untuk lebar batangnya terlalu lebar. Jadi saya menggunakan besi holo 2x2. Nah, ini jadi kalau pelanggan mau buka-buka motifnya bisa dibuka-buka. Terus untuk fitting-fittingnya saya juga adopsi dari teman-teman di grup. Ada yang pernah posting seperti ini, saya ikuti, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih di grup WA ini. Kemudian untuk kondisi di depan toko saya tampilkan sebentar. Nah, ini untuk taruh semen, saya memakai roda, kemudian di situ ada pintu. Jadi nanti kalau ketika toko sudah tutup, barang-barang semen ini tinggal didorong masuk saja. Ini tujuannya saya taruh di luar supaya ya biar kelihatan rame saja barang-barang. Nanti kalau sudah dikenal toko bangunan, ya mungkin sesuai saran-saran senior, kalau semen-semen itu karena bahan pokok selalu dibutuhkan, tidak perlu ditampilkan. Nah, terus ini disuplai plafon PVC. Jadi sebelumnya toko bangunan saya ini memang memfokuskan untuk area plafon dan atap. Jadi produk-produk itu yang saya kuatkan. Nah, terus ini plafon PVC hanya 5 motif saja, dikarenakan kalau terlalu banyak motif dikhawatirkan pembeli pilih yang motif yang tidak ada stoknya, ya itu malah tidak jadi beli. Jadi saya pilih cukup 5 motif saja, tapi stok diperbanyak agar kalau perhitungannya pas, stok ada, baru terjadi transaksi jual beli. Nah, terus ini disuplai spandek saya di sini. Terus ini juga
peralatan-peralatan saya taruh di luar supaya toko kelihatan ramai, karena ini masih baru jadi belum banyak yang dilengkapi. Sama halnya ini juga pakai roda. Jadi nanti kalau ketika toko sudah tutup, karyawan tidak capek-capek lagi untuk bongkar keluar masuk barang. Ini pintu-pintu juga taruh di luar. Terus ini kondisi stok spandek-spandek. Nah, kalau untuk spandek-spandek, jadi awal mulanya itu begini. Sebelumnya ini toko saya ini belum berbentuk toko. Dulu toko saya ini hanya sebatas gudang penyimpanan saja untuk plafon PVC, gipsum, reng, holo, kanal C, sama spandek. Jadi kemarin karena modal terbatas, untuk penempatan stok spandek itu terbagi di tiga titik di gudang kecil-kecil karena memang keterbatasan. Jadi itu tadi sekelumit informasi tentang kondisi toko bangunan saya. Terus tadi pagi juga pembahasan di grup sangat hangat sekali. Ada yang sharing terkait BEP, kapan BEP di toko bangunan. Terus ada juga yang menanyakan terkait deadlock stok atau stok terlalu banyak tapi tidak kunjung terjual. Nah, kebetulan saya hanya sharing saja. Pertama-tama saya untuk mengatasi deadlock stok atau stok yang sudah menumpuk tidak terjual, sebelumnya di toko bangunan ini saya mengamati dulu kondisi toko-toko bangunan yang ada di sini. Jadi permasalahan yang ada di Timika di Papua sini itu masalah pertama distribusi barang. Durasi distribusi barang antara Surabaya dan Timika itu membutuhkan waktu paling cepat 3 minggu itu baru bongkar muat. Jadi sempat juga terjadi kelangkaan stok untuk beberapa produk tertentu. Kemudian permasalahan yang kedua terkait stok ini, khususnya saya spandek ya, karena saya memang fokusnya di spandek, plafon dan sebagainya. Khususnya untuk spandek ini kan motifnya banyak, dan sebelum saya memulai usaha ini, memang saya sebelumnya memang sudah punya market terlebih dahulu ya, tapi untuk riset lokal, toko-toko bangunan lokal saya juga harus riset, karena saya tidak hanya menggantungkan di salah satu market saja. Jadi di toko-toko bangunan untuk kecil dan menengah rata-rata saya istilahnya sharing dengan mereka juga stoknya tidak terlalu banyak. Padahal kebutuhan untuk membangun sebuah rumah di sini rata-rata tipe 54 ke atas lah. Itu satu rumah itu membutuhkan sekitar 50 lembar spandek. Dan di sini karena tidak ada tanah liat atau genteng mutiara, untuk atap memang yang laku itu seng dan spandek. Nah, dari dua permasalahan tadi ya saya mencoba peruntungan lah untuk menjual khusus spesial khusus produk unggulannya, yaitu spandek dan plafon PVC. Itu yang saya kuatkan. Nah, untuk mengatasi deadlock, saya istilahnya berbagi rezeki dengan toko-toko bangunan sekitar. Kemarin diuji coba 10 toko bangunan terlebih dahulu, yaitu kami menawarkan produk spandek yang ada di gudang supaya
membantu dijualkan di toko bangunan. Jadi di toko bangunan juga menjual ke pembeli terakhir dan juga menjual ke toko bangunan. Tapi dengan jelas harganya tetap berbeda. Kalau pembeli ke pembeli terakhir ya saya selisihkan sekitar 20.000 per lembar. Jadi kemarin itu sempat promosikan, saya kira eh, prediksi saya susah untuk menjual, susah bekerja sama, tapi ternyata dari 10 toko bangunan yang diuji coba untuk saya tawarkan itu, untuk saya tampilkan display barangnya dulu, itu syukur alhamdulillah responnya itu positif semua. Jadi intinya saya hanya memperbesar peluang supaya produk spandek saya ini cepat terjual. Jadi saya membuat ini nih, membuat display barang seperti ini. Nah, ini display yang rencananya mau dibagikan ke toko-toko bangunan sekitar supaya saling bekerja sama. Jadi nanti ketika ada pembeli di toko bangunan lain bisa ambil barang di gudang saya. Ya istilahnya ini saya menyebarkan display bersama dengan saat ini cukup 10 bangunan dulu, ya berusaha memperbesar peluang saja untuk supaya cepat terjual. Untuk masalah nanti pembeli beli atau tidak itu sudah saya pasrahkan ke Sang Pencipta. Intinya saya hanya berusaha semaksimal mungkin saya saja. Jadi itu strategi saya untuk mengatasi deadlock barang. Nah mungkin dari teman-teman di toko bangunan mungkin ada produk unggulan yang dikuatkan, mungkin bisa juga mengadopsi strateginya seperti itu. Stoknya coba ditawarkan ke toko bangunan lain agar ya sama-sama dibantu untuk proses penjualannya. Ya mungkin antar daerah itu karakteristiknya berbeda-beda. Saya kira pasti setiap daerah itu pasti ada celah bagaimana caranya untuk menjemput rezeki. Jadi pada prinsipnya juga saya dengan cara ini untuk di toko bangunan tidak hanya saya menunggu bola tapi juga menjemput bola supaya operasional itu tertutupi dan perputaran uang juga cepat berputar untuk diputarkan ke barang-barang yang lainnya. Ya mungkin cukup sekian unek-unek dari saya. Saya masih perlu banyak belajar dari senior-senior semua. Dan terima kasih sekali, grup ini sangat luar biasa sekali, saling bertukar pikiran supayanya kita mendapatkan berkah sama-sama dari toko bangunan. Kemudian mungkin cukup sekian. Apabila saya ada salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam buat rekan-rekan semua, mohon maaf. Selamat siang.